Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali kembali saya Osa Adnan dapat menyapa Anda semuanya. Dan tentu kita masih ada di program spesial untuk pelantikan bersama PCNU Bojonegoro beserta dengan Banom. Spesial podcast kita kali ini kita akan mengundang dua narasumber kita yang tentu bisa dibilang beliau-beliau ini adalah sebagai motor penggerak atau mungkin bisa dibilang yang siap untuk mempersiapkan segala sesuatu, bukan hanya beliau berdua tetapi juga banyak anggota atau yang terlibat selain beliau berdua. Nah, yang spesial karena di Bojonegoro NU Fest 2025 ini merupakan perhelatan akbar yang akan dilaksanakan di mana pelantikan PCNU Bojonegoro beserta dengan badan otonom, ada pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor, pimpinan cabang Fatayat NU, pimpinan cabang Ikatan Pelajar NU dan Ikatan Pelajar Putri NU Bojonegoro dengan mengambil tema yaitu NU Consolidation, konsolidasi jamaah untuk kemandirian jam'iyah yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus hingga 3 Agustus 2025 bertempat di Kompleks Unugiri Bojonegoro, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Bojonegoro. Dan Hamin 7 hari insya Allah pelaksanaan untuk acara hari ini. Tentu di balik persiapan sampai dengan hari H pelaksanaan nanti, termasuk harus ada sosok-sosok yang berani untuk sigap siap mencurahkan segala pemikiran, tenaga, waktu, ruang, kapanpun untuk kesuksesan acara hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya, luar biasa nggih. Hari ini narasumber kita yang pertama boleh kita perkenalkan terlebih dahulu. Beliau Bapak Dr. Nurul Huda MH, Ketua Panitia Pelantikan PCNU Bojonegoro, yang riwayat perjalanan perjuangan beliau di NU ini tentu saja beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Lembaga Dakwah NU Bojonegoro, Direktur Aswaja Center Bojonegoro, Wakil Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi NU Bojonegoro, serta Wakil Ketua PCNU Bojonegoro. Apa kabar Bapak Dr. Nurul Huda? Alhamdulillah, baik Mbak Sa. Alhamdulillah, masih sibuk dengan menguji skripsi mahasiswa Pak? Oh iya. Di sela-sela pekerjaan rutin. di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan waktu untuk hadir di podcast hari ini ya. Dan selanjutnya narasumber kita yang kedua Bapak Dr. Ahmad Taufik MSI. Beliau Sekretaris Panitia Pelantikan PCNU Bojonegoro, di mana perjalanan perjuangan beliau di NU juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PC PMII Bojonegoro, Wakil Sekretaris PC Gerakan Pemuda Ansor Bojonegoro, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia NU Cabang Bojonegoro, serta Wakil Sekretaris PCNU Bojonegoro. Ini juga Bapak dosen ini. Kebetulan ini sama-sama akademisi, ya, tapi beda lembaga saja ya. Alhamdulillah. Inilah yang membuat kita semakin yakin dan juga semakin berbahagia karena di NU ini bukan hanya satu lembaga saja, tapi ada beberapa lembaga yang akhirnya kompak untuk menjalankan tugas dan juga tanggung jawabnya. Masya Allah. Nah, ini pelantikan PCNU kali ini dilakukan secara istimewa karena seperti kita ketahui biasanya pelantikan dari PCNU atau mungkin dari badan-badan otonom lain itu dilaksanakan secara mandiri. Nah, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan kenapa pelantikan ini dilaksanakan secara bersama-sama? Monggo. Pak, Kepan kita semua. Iya. Kepan. Kepan sama Sekpan ya. Kepan dan Sekpan. Iya, Pak. Kenapa kemudian pada tahun ini itu kita bersama-sama? Tentu ini ada hubungannya terkait dengan NU Consolidation ya. Jadi konsolidasi NU salah satu yang digagas oleh Gus Ketum adalah konsolidasi tata kelola. Ya, tata kelola kita itu bagaimana supaya efektif dan efisien. Nah, maka wujud dari tata kelola efektif dan efisien itu tentu salah satunya adalah ketika ada seremoni seperti ini, kita bersamakan saja. Baik. Ya, itu menjadi efisien. Efisien. Daripada satu gitu kan, lama gitu kan. Sesuai program pemerintah efisiensi. Ini nyambung dengan pusat, jadi efektif dan efisien. Saya pikir itu. Efisiensi. Mungkin dari Bapak Taufik ada yang ingin ditambahkan? Ya, prinsipnya sama ya. Jadi sebenarnya tagline besar atau tema besar dalam pelantikan ini adalah NU Consolidation. Tentu yang dimaksud dengan konsolidasi itu adalah konsolidasi dengan badan-badan otonom NU.
Nah, prinsipnya bagaimana antara Banu NU mulai dari Ansor, Fatayat, kemudian IPNU dan IPPNU itu menjadi satu kesatuan gerak Ya. prinsipnya. Nah, tentu yang paling utama juga prinsip efisiensi dan efektivitas itu. Karena esensinya sebetulnya bukan terletak pada bagaimana seremoni dari pelantikan itu, tetapi lebih bagaimana grand design dari program itu yang nanti harapannya menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, kira-kira gambarannya begitu. Sempat ada beda pendapat nggak ketika rencana pelantikan ini akan dilaksanakan bersama dari badan otonom yang akan melakukan pelantikan? "Wah, jangan bareng-bareng," atau oke semuanya langsung setuju begitu? Enggak, kita sama-sama itu ya, karena kita bersama-sama dan enak sebenarnya bersama-sama itu Justru enak, Mas. berarti keinginan bersama itu justru Bersama-sama. dilakukan oleh seluruh badan otonom yang akan melakukan Iya. pelantikan besok. Iya. Ide itu muncul Bersama-sama. bersama-sama. Ada Masya Allah. kesepakatan, kemudian oke kita itu nih, ini kan tentu berbeda ya. Tahun depan paling nggak gini, kita kepengen memberikan pesan bahwa eksistensi Jamiah ini bukan karena banyaknya seremonial, Ya. tapi eksistensinya ditentukan program apa yang kemudian kita lakukan. Nah, Jadi besok itu, ini baru awal. ya, Jadi jangan kemudian orang itu lelah dengan hanya sekali ini selesai. bukan jadi seremoni terus menerus gitu kan, tapi programnya lah. Tahun ini enggak, kita coba berbeda gitu. Justru ini akan menjadi awal untuk kebersamaan. Iya, kebersamaan itu semuanya Nah. senang. Semuanya senang, semuanya siap untuk melaksanakan hari H bersama-sama. Nah, sebelum untuk menuju ke hari H tersebut, pasti juga ada banyak ide-ide atau gagasan yang disampaikan oleh PCNU sendiri atau dari badan-badan otonom. Pada saat pelaksanaan untuk penyampaian ide gagasan tersebut, akhirnya ditentukanlah pada tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus, 3 hari. 3 hari ini hari yang cukup lama, Bapak ya, berarti. Kira-kira ada rangkaian kegiatan apa saja selama 3 hari ini? Jadi, untuk menjawab ya, jadi acara ini tentu ada partisipasi. Jadi kepanitiaan ini tidak top down sebenarnya, tapi kemudian partisipasi dari semuanya, kemudian memberikan masukan dan sebagainya. Kemudian baru kita sepakati bersama. Nah, ini memang 3 hari, tidak sama dengan tahun yang lalu ya. Ya. Yang pertama itu dimulai pada tanggal 1 Agustus. 1 Agustus. 1 Agustus itu ada Khatmul Quran yang serentak seluruh warga NU dimanapun berada, mau di Ranting, MWC dan sebagainya, itu ikut bergerak bersatu untuk kemudian ikut Khatmul Quran. Baik, Bu, berarti bukan hanya dilaksanakan di Kompleks Unugiri saja ya, tetapi merata di seluruh kabupaten. Oh iya, Baik. ini nanti di atas ya, rencana di atas nanti kemudian pakai videotron besar, kemudian pakai Zoom semuanya, jadi kita Oke. bisa melihat. Nggih, nggih. Jadi NU sekarang sudah nggak seperti dulu lah. Luar biasa. Kita sudah bisa melihat bagaimana MDC yang yang Ngambon gimana, yang Tambak Rejo di mana dan sebagainya. Kita bisa melihat semuanya. Gerak padu di dalam Khatmul Quran itu akan terlihat di awal tanggal 1 itu. Luar biasa. Kemudian yang kedua untuk pagi ini jalan sehat. Jalan sehat. Jalan sehat. Tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus, Yap. Sabtu. Yap. Sabtu, itu jalan pagi. Ini juga mungkin orang-orang akan melihat aneh juga sebenarnya, orang NU sarungan kemudian nanti bersepatu jalan sehat gitu kan, aneh kayaknya. Ya kita mencoba itu Mbak ya. Jadi kalau dulu itu kalau kemudian NU terkenal dengan spiritual health-nya itu sudah lama lah ya. Tapi hari ini kita harus paling tidak bahwa fit body itu harus menjadi concernnya NU nantinya. Sehingga kita nanti jalan sehat, kemudian itu jam 6 ya kayaknya dimulai. Jadi sekali lagi bahwa concern kita tidak hanya di spiritual health, tapi mental health juga ada nantinya kemudian di yang jalan sehat ini. Baik. Paginya hari Sabtu ada jalan sehat. Ya. Siangnya ada lagi? Oh ada. Ada. Atau mungkin di pagi harinya juga Di ada pagi kegiatan hari bersamaan? itu sudah ada bersamaan bazar. Oh, bazar. Jadi ini kita juga bazar ini pesertanya itu dari yang pertama dari internal ya. Jadi banom-banom semuanya itu akan mendelegasikan atau mengirimkan delegasi yang terbaik
Baik. di dalam UMKM dan sebagainya. Jadi besok itu selama 2 hari itu teman-teman itu juga di sini juga teman-teman Bano juga itu ikut meramaikan itu. Ikut meramaikan itu. Sekaligus juga bahwa setelah Jalan Sehat itu ada lomba mewarna. Lomba mewarnai. Ya, itu sama mak-mak dan semuanya itu akan bertepuk di sini. Dan anak-anak. Iya, anak-anak akan bertepuk di sini. Nanti ketika putra-putrinya ikut lomba mewarna, yang lain emak-emaknya bisa belanja di bazar UMKM. Ya. Baik. Nah, selanjutnya di hari yang sama, hari Sabtu masih ada acara apa lagi? Hari Sabtu masih setelah itu malam ya. Malam, langsung menuju ke malam ya. Siang berarti hanya bazar. Bazar sampai sore malam juga. Nanti kemudian malam itu jam 7 ya. Itu ada musik religi. Musik religi. Jadi ini relaksasi lah. Jadi saya katakan ini mental health. Jadi Gen Z ini kan hari ini itu kan itu ya. Jadi mudah stres ya, mudah tertekan. Jadi salah satunya itu dengan musik lah. Jadi relaksasinya kemudian. Istilahnya Gen Z itu butuh healing. Butuh healing. Iya betul. Baik, bersama dengan bintang tamu ada Veve Zulfikar. Veve Zulfikar, Masya Allah luar biasa, saudara saya. Iya, selanjutnya hari Sabtu kita tutup dengan musik religi Mbak Veve Zulfikar. Oke. Menuju ke hari Ahad. Monggo Pak Sekretaris yang bilang. Iya, sebelum ke hari Ahad, jadi untuk pelantikan ini kan sebetulnya kita punya tagline besar yang disebut sebagai NO Fest 2025 itu. Nah, NO Fest 2025 itu memiliki semacam sub tagline atau semacam anak-anak tagline itu yang mencerminkan dari semangat masing-masing kegiatan. Yeah. Misalnya pada hari tanggal 1 ya, atau tanggal 1 itu Khatmil Quran itu lebih mencerminkan tentang karakteristik atau value yang selama ini dibangun oleh NU tentang pendekatan spiritual sebagai bagian dari yang tak terpisahkan dalam seluruh aktivitas kita yang kita sebut sebagai NU religius kan begitu. Yeah. Nah kemudian untuk yang jalan sehatnya itu tagline-nya adalah NU Health, karena yang tadi sempat disinggung sama ketua tentang bagaimana membangun fit body atau kesehatan badan itu menjadi sangat penting gitu. Nah kemudian juga ada NO Fest atau Expo yang tadi sempat diisi tentang bazar yang kita melibatkan UMKM atau binaan yang selama ini menjadi binaan dari Badan Otonom NU baik Muslimat, Fatayat, Ansor ataupun IPNU PPNU. Itu kita undang sekaligus juga untuk kita ada partisipasi dari masyarakat, UMKM itu masyarakat secara umum gitu. Nah ada juga NU SIGI yang itu merupakan kependekan dari NU musik religius yang mendatangkan tadi Veve Zulfikar. Gitu. Nah di puncaknya gongnya itu nanti baru kemudian NU Consolidation atau NU Consolidate yang kita laksanakan pada hari Ahad itu gitu. Nah pada hari Ahad itu memang kita menjadi semacam gong dari seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan sebelumnya. Katakan misalnya pada tanggal 1 itu peminjam istilahnya yang selama ini dilakukan oleh PPNU itu sebagai bagian dari kick off rangkaian dari pelantikan, maka pada tanggal 3 hari Ahad itu gongnya adalah itu. Jadi seluruh rangkaian itu gongnya pada hari Ahad itu kita akan melaksanakan pelantikan seluruh badan otonom mulai dari yang paling muda dalam hal ini adalah IPNU PPNU sampai ke BJNU-nya itu pada hari Ahadnya itu. Tapi tidak yang paling tua ya. Karena masih ada juga sosok yang muda-muda di sana. Paling senior itu. Paling senior ya, itu dia betul. Nah, seperti itu Mbak. Nah, kalau kita sudah Bapak sudah menjelaskan terkait dengan kegiatan-kegiatan. Mungkin secara rinci nih Bapak terkait dengan Khatmul Quran tadi sudah disampaikan akan berpusat di satu ruangan di lantai atas gedung Wonogiri. Lalu untuk jalan sehat. Nah, ini yang menarik untuk masyarakat ketahui. Kira-kira jalan sehat hadiahnya apa nih, Bapak? Nah, syaratnya beli kuponnya berapa? Lalu selain tadi harus pakai sarung ya? Pakai sarung. Betul. Sarung, atasnya pakai kaos gitu ya. Dan bersepatu. Kita akan melihat bagaimana orang NU ya yang biasanya nanti kebiasaannya senang pakai sandal itu pakai sepatu nanti luar biasa. Dan hadiahnya yang paling kayaknya umroh kayaknya deh. Masya Allah, hadiah umroh. Hadiah utamanya umroh. Hadiah umroh. Selain itu ada juga
ya ada Sepeda listrik. listrik, ada kulkas, ada TV, banyak kayaknya. dispenser, kemudian ada apa Magicom, banyak sekali ya. Banyak sekali. Bahkan sampai sekarang hadiahnya masih sangat nambah terus. masih nambah terus karena memang ada banyak pihak yang kemudian pengen berpartisipasi. Artinya misalnya menariknya di Jalan Sehat ini kan sebetulnya merupakan bagian dari upaya untuk entrepreneurship ya, untuk bagaimana penggalangan kegiatan yang bersifat kewirausahaan yang kemudian itu melibatkan partisipasi atau kolaborasi dengan banyak pihak. Nah, kalau kita perhatikan sampai hari ini misalnya ada banyak kalangan usaha, pengusaha yang kemudian sempat kontak ke kita untuk berkontribusi dalam Jalan Sehat itu. Bukan hanya Jalan Sehat, tapi juga kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, saya pikir ini respon yang sangat positif dan energi yang sangat bagus untuk kita dalam melaksanakan kegiatan pelantikan ini. Baik, berarti disediakan kuponnya Kuponnya sediakan kemarin 10.000 kayaknya. Sudah 10.000 kupon akan dibagikan gratis. Syarat untuk mendapatkan kupon? Ya tinggal ikut saja. Berarti harus ikut dulu. Ikut dulu. Lalu ikut jalan sesuai rute. Iya, di tengah-tengah pos akan ada kupon yang dibagi. Jadi kalau yang belum ikut jalan nggak dapat kupon. Nggak dapat. Takutnya sudah ikut dapat kupon tapi nggak ikut jalan. Iya. Kan nggak fair dong, namanya saja Jalan Sehat gitu. Dia nggak jalan, kemudian tiba-tiba dapat kupon. Nah, masalah lagi kalau misalkan dapat hadiah, kan hadiah utama lagi misalnya. Itu kan jadi untuk seluruh pemirsa yang ingin ikutan Jalan Sehat, syaratnya mudah, cukup datang di hari Sabtu tanggal 2 Agustus ya. Untuk jangan lupa menggunakan busana, atas kaos, bawah sarung, bersepatu. Putra-putri bebas, Ge. Putri, yang penting berbusana, yang menutup busana muslim dan pastinya gratis. Cara untuk mendapatkan kupon, ikut jalan saja di pertengahan nanti akan dapat kuponnya, nanti akan diundi berhadiah utama 1 tiket berangkat umroh. Masya Allah. Yang berangkat tanggal 19 Agustus. Langsung berangkat. Wah, kayaknya ini seminggu langsung setelah itu ya. rezekinya yang dapat nanti ya. 2 minggu ya, 19 Agustus. Oh, berarti 2 minggu. Ya, oke. Baik, itu untuk Jalan Sehatnya. Secara bersamaan akan dilaksanakan juga lomba mewarnai. Nah, ini mungkin juga bisa disampaikan, di-spill sedikit syarat mengikuti lomba mewarnai. Iya, kalau lomba mewarnai itu memang merupakan bagian dari satu kerjasama kita dengan IGRA sama IGTK ya. Lomba mewarnai ini, nah bayarnya 10.000 itu hanya digunakan sebagai pengganti media menggambar. Media mewarnai, mewarnai bukan menggambar ya, media mewarnai itu. Tema utama dalam lomba mewarnai ini adalah bangga ber-NU ya, bangga ber-NU dengan kira-kira gambarannya seperti itu. Dan kita insya Allah juga sudah menyiapkan itu, tim seksi acara khususnya yang PIC tentang lomba mewarnai ini juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan beberapa hal yang berhubungan dengan lomba mewarnai. Yang pasti lomba mewarnai ini adalah berlaku untuk anak-anak RA dan TK. Baik. Jadi ibunya boleh datang mendampingi tapi tidak boleh menggambar. Kira-kira begitu. Di anaknya diantar, silahkan mewarnai, ibunya mungkin tadi belanja gitu. Jadi prinsipnya bagaimana ini sama anaknya ikut konsentrasi di lomba mewarnai, ibunya konsentrasi untuk meningkatkan pendapatan UMKM tadi itu. Berarti ibunya bisa belanja di beberapa bazar dari UMKM. Mungkin bisa di-spill juga nih, Bapak, kira-kira bazar UMKM nanti yang disiapkan untuk melayani apa saja, penjualan produk apa saja? Secara umum ada 2 ya, ada makanan dan minuman dan non-mamin. Baik, ya, kayak seperti kerajinan tangan, fashion. Nah, untuk yang khusus untuk stand bazar ini kan secara jenis yang dijual kan 2 tadi. Ada makan mamin dan non-mamin. Nah, ada jatah untuk badan otonom atau misalkan bukan jatah ya, tapi istilahnya kita memberikan ruang bagi badan otonom masing-masing di RO itu untuk menjual produk mamin dan non-maminnya gitu. Nah, di luar itu mengundang partisipasi dari masyarakat secara umum atau kalangan usaha begitulah. Nah, apa saja bentuknya? Makanan minuman otomatis ya ada jualan minuman, ada jualan makanan kecil, camilan, kira-kira begitu. Nah, tim panitia kemarin pada saat kita melakukan rapat koordinasi itu nanti akan sudah dibagi. Jadi tidak akan mungkin makanan itu
berhimpitan atau berdempetan dengan makanan. non makanan. Oh, baik. Katakan misalnya begini, yang satu es, kemudian yang satu tiba-tiba berjualan fashion misalkan. Nah, ini kan sangat beresiko misalkan tiba-tiba nanti esnya tumpah di fashion. Nah, ini sedang dipikirkan oleh panitia, jangan sampai kemudian nanti ada blok-blok yang campur gitu. Tetap harus ada blok yang terpisah antara mamin dengan non mamin. Sampai hari ini masih didiskusikan di Sudah internal sampai berapa stand untuk bazarnya, Bapak? Kalau bazar kita sediakan sebenarnya maksimal 100 ya. Maksimal ya. 100, Masya Allah. ya. Berarti ini juga terbuka Nah, lebar ini- untuk UMKM di luar Oh iya. Badan Otonom Oh, NU iya. untuk bergabung dan Iya. istilahnya membeli stand gitu Membeli ya, stand, menyewa iya. stand. Menyewa, iya. 2 hari loh ya. 2 hari. Jadi hari Sabtu dan hari, Sabtu dan hari Minggu gitu. 2 hari, jadi monggo untuk masyarakat yang memiliki usaha mamin atau mungkin juga non mamin bisa bergabung, hubungi nomor di bawah ini. Iya. Ya, itu dia ya. Nah, itu juga otomatis akan menambah masa ya, masyarakat akan berbondong-bondong datang untuk menyaksikan dan juga mengunjungi bazar. Ya namanya Luar tadi biasa. NU Fest tadi kan. NU Fest. Kita Nah, lagi NU Fest. luar biasa. Nah, NU Fest-nya bukan hanya masyarakat NU dan juga umum ya untuk datang di bazar, tapi juga malamnya bisa mengikuti musik religi. Nah, ini syaratnya juga bebas semuanya ya. Oh, bebas. Bebas untuk umum. Oh ya, ada satu lagi yang belum sempat tadi kelupaan. Jadi selain beberapa hal tadi itu ada NU Sigi, ada NU Hot, ada NU Expo atau NU Jalan Fest. sehat. Juga ada NU Education gitu ya. Education itu di hari H di sela-sela pelantikan itu kita kan memang rencananya beberapa tokoh besar kan insya Allah hadir ya. Nah, Ya. nanti ada sarasehan tentang pendidikan pesantren yang lebih identik dengan nuansa pembelajarannya ya, Ya. identik dengan pendidikannya nanti insya Allah sampai hari ini insya Allah Pak Menko PMK ya, Pak Ketua ya, insya Allah hadir untuk memberikan sarasehan tentang socio-technopreneurship tentang pesantren di Bojonegoro gitu. Saya pikir ini akan menjadi semacam insight yang positif untuk pesantren di Bojonegoro. Masya Allah. Jadi NU Fest 2025 ini pemirsa ya dirangkai 3 hari sekali lagi mulai dari Khotmil Quran, ada jalan sehat bersarung, ada lomba mewarnai, bazar UMKM, ada juga musik religi, lalu pelantikan bersama dan juga kuliah ilmiah, Yeah, begitu ya, sarasehan. Iya. Ya, Masya Allah, ini berarti dirangkai dalam 3 hari ini tentu memiliki tujuan. Nah, tujuannya sebenarnya apa Pak Kepan? Gini Mbak ya, sebelum sana tadi NU Educate ya. Ya. Itu kita NU pada hari ini ya tentu harus memasuki 4.0 atau 5.0 ya. Mau nggak mau kita harus berinovasi, Ya. harus beradaptasi. Maka arah pendidikan ya di NU mau pesantren maupun yang lain, arahnya tentu karena ini 4.0 dan sebagainya. Ya, mau nggak mau ya teknologi itu menjadi pilar. Jadi ini sudah nggak bisa ditawar kalau Yeah. kemudian kalau kita mau beradaptasi, dan itu tentu konsekuensi dari al-muhafadz al-qatimis sholih wal akhdhu bil aslah, itu kita menerapkan itu sebenarnya. Jadi kalau kemudian kita masih lama lah, kalau kita masih yang lama terus, ini tentu kita mengingkari prinsip itu tentunya. Ada wal akhdhu ini penting. Kita jangan kemudian hanya muhafadz al-qatimis sholih saja. Hampir semuanya itu itu hanya sholih selesai di situ. Padahal situ ada wal akhdhu bil jadidil aslah, itu yang penting. Maka NU Educate itu how to educate ya, untuk di dalam 4.0 itu kayak apa lah itu, maka technopreneur ini. Jadi mereka paham teknologi, kemudian juga kita menyiapkan anak-anak menjadi planner ya. Jadi yang menggabungkan antara teknologi dan kewirausahaan. Ini menjadi kita mempersiapkan anak-anak NU untuk ke depan. Ya. Gitu. Jadi itu ya yang paling penting yang di dalam NU Fest besok itu. Jadi yang jelas Mbak Usa bahwa grand tema sudah kita tetapkan, NU Consolidation itu. Tentu kita kepingin bahwa ingin mengatakan bahwa dengan pelantikan model seperti ini dirangkai A sampai Z dan sebagainya, ingin membuktikan bahwa
NU kepingin berdaya, dikdaya, tapi dengan kemudian mengkonsolidasi aset-asetnya, salah satunya adalah sumber dayanya. Maka dengan banyak acara seperti itu tujuannya adalah bagaimana ke depan NU itu berdaya dan dikdaya. Itu yang kemudian kita highlight untuk ke depan. Masya Allah, amin amin. Semoga harapan-harapannya bisa tercapai, nggih, amin. Nah, kalau tadi sempat dari Pak Sekpan menyampaikan ada di hari H puncak itu selain pelantikan ada sarasen atau kuliah ilmiah dan mengundang beliau Menko PMK. Nah, selain beliau ada tokoh-tokoh yang lain yang akan hadir di NU Fest 2025 ini, Dak? Oh, sangat banyak ya. Nah, bisa di-spill nih. Boleh saya spill? Gimana ya? Jadi kalau berdasarkan hasil konfirmasi terakhir beliau ini yang kemarin sempat komunikasi ke Jakarta ini, insya Allah nanti akan dihadiri Rois nanti insya Allah hadir ya, Rois Amir nanti insya Allah hadir, kemudian Gus Ketum, Gus insya Allah juga hadir, bahkan Gus Sekjen, Menteri Sosial yang sekaligus Menteri Sosial, insya Allah juga hadir. Nah, di luar dari, jadi ibaratnya besok itu orang-orang kunci di pusat insya Allah hadir di sini, termasuk misalkan 2 menteri insya Allah, kalau tidak ada kendala yang berarti insya Allah kedua beliau ini hadir, yakni Pak Menko Prof Pratikno dan Gus Mensos insya Allah hadir. Nah, di luar itu insya Allah dari jajaran pengurus wilayah NU juga hadir. Ada Rois, ada Ketua PBNU Gus Ikin, insya Allah juga kemarin ada konfirmasi hadir. Jadi ibaratnya hari Ahad besok itu merupakan momentum yang sangat bersejarah karena petinggi-petinggi NU sekaligus Prof Pratikno, Menteri juga hadir. Jadi sangat bersejarah insya Allah ini. Mohon restunya. Luar biasa ya, Kabupaten Bojonegoro ini kompak ya untuk PCNU dan juga beserta Banom, amin. Nah, sampai sejauh ini kita tinggal menghitung hari nih, Pak Kepan dan Pak Sekpan. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan oleh teman-teman panitia? Jadi H-7 tentu kalau kita persentase ya itu paling tidak sudah 90% itu sudah siap. Ya. Tinggal menunggu detik-detik, menunggu hari. Siap-siap nggak tidur ini ya. Artinya kita tentu sudah melakukan banyak hal, kita kerjasama. Jadi kita di sini adalah kerjasama dengan banyak mitra atau usaha ya. Jadi baik mitra itu government maupun non government, perbankan dan sebagainya. Itu mitra-mitra kita, ya kan. Jadi semuanya sudah siap, kemudian mulai AZ dari sisi tinggal menunggu hari saja sebenarnya. Jadi semuanya pihak vendor sudah dihubungi, semuanya sudah oke, semuanya tinggal itu aja, hanya kecil-kecil saja untuk menyelesaikan itu. Luar biasa. Nah, lebih ke mempersiapkan hal yang teknis lah. Iya. 90% persiapan sudah dilakukan insya Allah. Nah, lalu bagaimana nih terkait dengan dukungan dari pihak internal atau eksternal dari pelaksanaan pelantikan ini sendiri? Siapa nih Pak Ketpan? Iya, kalau dukungan insya Allah sampai hari ini sudah cukup maksimal ya. Kalau kita lihat kalau kita ngomong soal bentuk dukungan kan mungkin stakeholder eksternal dan stakeholder internal ya. Stakeholder internal insya Allah dari seluruh, sudah sempat disinggung sama Pak Ketpan tentang mulai dari dukungan pengurus ranting, pengurus MWC, pengurus cabang, PBNU dan PBNU itu kita anggap sebagai stakeholder di internal yang sampai hari ini support penuh untuk pelaksanaan kegiatan kita. Terbukti misalkan pengurus ranting dan pengurus MWCNU itu sangat aktif untuk menanyakan progres, bahkan support beberapa kegiatan-kegiatan kita. Misalnya kayak beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa MWC yang sempat support hadiah jalan sehat gitu. Nah, saya pikir ini adalah sebuah respon yang sangat luar biasa positifnya begitu. Nah, yang kedua adalah stakeholder eksternal. Nah, stakeholder eksternal ini berhubungan dari government-nya, pemerintahan, kemudian perusahaan atau kalangan private sector, ini juga sangat support gitu. Pemerintah kabupaten sangat welcome
Kemudian perusahaan-perusahaan juga sangat welcome dengan aktivitas atau kegiatan kita. Terbukti misalnya baik pemerintah baik public sector maupun private sector ini juga sama-sama support dalam kegiatan kita. Nah, saya pikir ini energi yang sangat baik bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik dan menyiapkan yang terbaik ya untuk kegiatan pelantikan. Kira-kira begitu kan. Baik, kita sudah membahas banyak sekali mulai dari rincian kegiatan, ada kegiatan apa saja pada saat pelaksanaan NU Fest 3 hari, lalu sampai sejauh mana persiapan dan bahkan tokoh-tokoh siapa saja yang akan rawuh gitu ya. Nah, sekarang kira-kira ini harapan dari Pak Kepan dan juga Pak Sekpan sebelum menutup perjumpaan kita di podcast kali ini. Apa nih harapan untuk pelaksanaan hari H 3 hari 1 sampai 3 Agustus NU Fest 2025? Kalau harapan tentu kita semuanya berharap bahwa pelantikan besok berjalan lancar, Amin. tanpa terkendala, karena banyak semuanya mendukung, semua baik tadi dikatakan Sekpan, semua stakeholder yang internal maupun eksternal. Wabil khusus ini saya secara pribadi ya saya akan privasi ke Gunung Giri ya Gunung Giri yang dibantu banyak ini. Yang jelas bahwa insya Allah semua berjalan lancar, itu yang kita inginkan, dan saya harapkan semua berpartisipasi karena NU itu rumah kita bersama. Siapapun kita berada di mana-mana, monggo, ini rumah besar kita, silakan kita ramaikan. Kalau nggak kita, siapa lagi kalau tidak kita meramaikan itu. Betul. Jadi monggo kita sama-sama meramaikan acara ini. Ya, dari Pak Sekpan. Ya, sebelum tentang harapan ya tadi sebetulnya sempat agak kelupaan tentang beberapa tokoh-tokoh yang hadir ya. Jadi misalnya selain dari beberapa pejabat, bukan pejabat sih ya istilahnya elit, tokoh-tokoh kita lah ya di tingkat nasional provinsi itu, kami juga mengundang rencananya beberapa beliau ini juga hadir, insya Allah Bupati dan jajaran Forkopimda maupun dari legislator kita ya, Bojonegoro, daerah pemilihan Bojonegoro Tuban ini insya Allah juga hadir gitu. Jadi melihat support yang luar biasa ini, tentu kami berharap pelantikan bersama nanti merupakan entry point ya, bukan hanya memuncak di satu kegiatan itu. Kalau kita berharap tentu semuanya berharap sukses dan lancar ya, tapi kami berharap itu merupakan bagian dari entry point untuk melakukan tindak lanjut atau sustainable yang lebih baik lagi misalkan. Bukan hanya itu, tapi pasca ini karena ada banyak hal yang mungkin akan menjadi bidang garap kita atau konsentrasi organisasi ini ke depan, misalnya dengan pemerintahan soal bagaimana program pengembangan masyarakatnya, dengan kalangan pemerintah, misalnya tentang bagaimana kontribusi organisasi civil society ini untuk membuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Jadi saya pikir dan kami berharap pelantikan ini sebagai momentum awal untuk menjadikan kontribusi kita, kolaborasi kita lebih baik lagi. Nah, kira-kira gambarnya begitu. Amin. Jadi NU Fest 2025 meliputi NU Economic, NU Health, NU Education, Religious, NU Religious. Luar biasa. Mungkin ada sekali lagi pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman atau seluruh masyarakat, masyarakat NU dan juga masyarakat umum terkait ajakan besok kegiatan hari H, Bapak. Silakan. Jadi besok tanggal 1 akan diselenggarakan NU Fest 2025. Jadi tanggal 1, 2, dan 3. Jadi saya berharap kepada seluruh warga NU untuk hadir dan untuk meramaikan ini. Jadi kalau kepingin lihat NU ke depan, lihatlah wajah besok itu. Lihatlah pelantikan besok itu kayak apa, bagaimana, itulah NU ke depan. Alhamdulillah. Ya, hampir sama seperti ke depan. Jadi monggo seluruh warga Nahdien kita berkhidmah dengan riang gembira. Nah, kira-kira begitu, karena di rangkaian kegiatan tanggal 1 sampai tanggal 3 ini banyak bukan hanya tentang bagaimana khidmah secara khusyuk, tetapi juga riang gembira. Oleh karena itu prinsipnya teman-teman itu adalah berkhidmah dengan riang gembira pada NU Fest 2025 1 sampai 3
Agustus mendatang, kira-kira begitu. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ketpan dan juga Bapak Sekpan. Semoga sukses lancar berkah. Amin. Amin. Dan tentu seluruh masyarakat dan juga pemirsa. Ya, itu tadi ya. Sekali lagi jangan sampai lewatkan untuk datang ke Kompleks Unugiri Bojonegoro di Jalan Ahmad Yani Bojonegoro untuk bersama-sama bagaimana memeriahkan dan juga riang gembira, hikmah riang gembira ya untuk menghadiri rangkaian acara NU Fest 2025 di mana meliputi kegiatan ada dari Hotmil Quran, Lomba Mewarnai, Jalan Sehat, Bazar UMKM, ada juga musik religi dan juga puncaknya ada pelantikan PCNU beserta Banom dan ada kuliah umum. Nah, yang pasti berikut tadi kita sudah bersama-sama untuk ikuti podcast, semoga bisa menambah wawasan dan juga keinginan kita semakin kuat untuk hadir di tanggal 1 sampai 3 nanti ya. Begitu pula dengan seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan pelantikan nanti, semoga sukses untuk pelantikan pengurus cabang Nahdlatul Ulama bersama Badan Otonom adalah pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor, pimpinan cabang Fatayat NU, pimpinan cabang Ikatan Pelajar NU dan Ikatan Pelajar Putri NU Bojonegoro dengan tema NU Consolidation, konsolidasi jamaah untuk kemandirian jamiah. Saya Osa Adnan, mohon pamit dan tentu sekali lagi sukses untuk kita semua, sehat selalu Bapak Dr. Nur Huda dan juga Bapak Dr. Ahmad Taufik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.